Lanjutkan kumulatif return dengan menggunakan rumus. Nah, sebagai contoh ya, ini contohnya, contoh return total dari tahun 2012 sampai dengan 2019 ABC ya. Ini akan memperoleh dari tahun 2012 sampai 2019 ya, berapa return totalnya. Nah, return totalnya ya. Nah, ini kumulatif ya. Nah, ini tadi returnnya 60, 77, 95 ini. Nah, makanya kalau nanti buatnya tabelnya dari mulai dari awal sampai akhir berderet gitu ya. Nah, sehingga kumulatifnya ya ini kan ditambah dengan 1000 ya. Ditambah dengan 1, bukan 1000 tambah 1 tadi kan. Tambah 1 ya. Nah, ini terus ini ditambah dengan apa 1 juga kan gitu. Nah, sehingga di sini yield-nya tadi, sehingga ketemu di tahun kemakmuran terjadi di tahun 2014 kemakmuran sebesar 114% ya, 114% kemakmuran. Dan lagi tadi ya, IKK indeks kemakmuran, WHK perubahan harga kumulatif, yield adalah yield kumulatif. Nah, hasil perhitungan dari kumulatif tadi ya, hasil perhitungannya ini tadi kan 1060 ini ya, ini yield kumulatifnya ya. Ini capital loss atau capital gain. Ini berarti ini kalau ini loss ya, ini loss namanya. Nah, kalau ini gain ya, yang minus loss. Nah, ini yield dividennya ya. Yield dividennya dari perhitungan yield dividen ya. Nah, kemudian ini perubahan kumulatif ya. Artinya yang dari apa? Nah, ini ya. Nah, dari yield yang dihitung sesuai dengan rumus, nah, sehingga akan ditemukan seperti tahun 14 tadi ya. Inilah akan memperoleh kemakmurannya. Nah, kemakmurannya 114% ya, 114%. Kumulatif untuk yield kumulatif ini nah, jelas ditambah dengan perubahan ya gitu ya, perubahan ini ya. Nah, memperoleh sehingga kumulatif di tahun 2019 memperoleh 194%. Ya, jadi nanti anak-anak caranya rumus-rumus yang ada dimasuk-masukkan untuk ngetes angka-angka ini ya. Nah, return yang disesuaikan ya. Rumusnya ya, return yang telah dibahas ya adalah return nominal yang hanya mengukur perubahan nilai yang tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Jadi kan kalau tadi kan kita hanya berapa sih tapi tidak menghitung dengan nilai kurs misalkan daya beli. Nah, seperti ini ya. Ini rumus ini rumus ya. 1 ditambah return ya dibagi dengan 1 tambah dengan inflasi ya. Ini returnnya, realnya ya. Sini inflasinya dikurang dengan 1 ya. Jadi sini return sesuai dengan inflasi sama dengan return
yang normalnya ya. Kalau ini 1 ditambah return normal, 1 ditambah tingkat inflasi. Contoh return sebesar 17% yang diterima setahun dari sebuah surat berharga jika disesuaikan dengan tingkat inflasi sebesar 5% untuk tahun yang sama, maka akan memberikan return real yang real kan gitu. Jadi ini di awal tadi Bapak udah sampaikan, misalkan kita bunga yang berlaku, keuntungan yang diterima ya setahun ya dari tingkat bunga misalkan 17% ya. Ternyata tingkat inflasi pada tahun itu 5% ya. Jadi ini pendapatannya diterima ya, return yang diterima sebesar 17%, sementara tingkat inflasi 5% ya, maka return setelah disesuaikan dengan inflasi, dengan adanya inflasi berapa. Jadi ini tadi masukkan rumusnya, 1 ditambah dengan return ya, returnnya berapa, 17% dibagi 1 ditambah dengan tingkat inflasi 5% dikurangi 1. Nah jadi yang realnya berapa? Kalau dapatnya 17%, kemudian terjadi inflasi 5%, realnya dia akan memperoleh sebesar 11,4,29%. Nah, ini 11, kok ini dalam tulisan dalam 0, ini tulisan dalam persen. Perhatikan ya. Nah, sekarang kalau diversifikasikan dengan nilai rupiah dengan valuta asing ya, dengan istilahnya kalau dengan internasional kan ya, dikaitkan dengan nilai valuta asing. Nah, contoh ya, ini rumusnya ya, return yang disesuaikan dengan kurs uang asing ya, itu relatif ya, return relatif ya. Di sini contoh, misalkan misalkan saudara membeli saham perusahaan ya, nah yang perusahaan Amerika atau perusahaan asing, misalkan siapa sih perusahaan asing, pada awal tahun 2018 mendapatkan return keuntungan 15% ya. Pada saat membeli saham, harga waktu itu kursnya Rp14.000. Nah, sekarang kurs pada akhir tahun 2018 jadi 14.100 rupiah per $1. Return bersih ya yang diperoleh setelah disesuaikan. Nah, tadi kalau yang atas disesuaikan normal, ini diversifikasi dengan nilai valuta asing, yaitu termasuk nilai aktif mata uang ya, nilai akhir mata uang dalam negeri ya. Nah, berarti 1,15 ya, 1,15 ya, dikali dengan kursnya berapa, 14.100 waktu akhir tahun, dibagi dengan ya kurs valuta asing dolar pada awal tahun ya, kemudian dikurangi dengan 1. Artinya di sini nilai mata uang domestik ya 1,1 dengan tingkat bunga 15% ya, kan gitu. Ini jadi ini persen 15% ya, 15%, 1 ditambah dengan 15% ya, berarti 1,5 atau 100% ditambah 15%, ini 115% kan ya. Nah, ya yang memperoleh keuntungan dia sebesar 51%. Nah, ini tingkat keuntungannya. Nah, rata-rata domestik. Dan untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan return expectation. Apa itu return expectation? Sampai dengan nanti risiko